Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa khususan ila abaihi minal anbiya wal mursalin wa ila malaikatil muqarrabin wa sallallahu alaihi wasallam sunnah najmi masyayikhina min sunnati wal jamaah sunnah ya Allah sunnah najmi masyayikhina sunnah manif Syabul al-Bajuri wa sallallahu alaihi wa sallam wa fadlu rasulillah sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu mazuki al-malakan maki sallallahu Sayyid Muhammad bin Nabi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam furuhum wa sulihum wa saykhim ajma'in nafa'ana bi ulumihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad al fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad afdhalil ibad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila tulil amad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan kajian kitab Syarah Tijanud Daruri, yang mana kitab ini merupakan penjelasan dari sebuah risalah atau makalah kitab yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri yang menjelaskan disiplin ilmu akidah atau lazim kita kenal di kalangan teman-teman pesantren dengan ilmu tauhid atau juga dikenal dengan ilmu kalam. Teman-teman yang punya kitab Syarah Tijanud Daruri versi cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah silahkan dibuka di halaman ke-16. Ini merupakan pertemuan ketiga dalam pembahasan kita tentang sifat wahdaniyah atau sifat keesaan Allah. Di pertemuan sebelum-sebelumnya dalam pembahasan wahdaniyah ini telah kita jelaskan bahwa yang dimaksud Allah itu punya sifat wahdaniyah itu perlu ditinjau dari tiga sisi. Apa saja tiga sisi ini? Tiga sisi ini adalah pertama, Allah itu harus esa dari zatnya. Zatnya Allah itu harus esa. Kemudian yang kedua, sifat-sifatnya Allah juga harus esa. Lalu yang ketiga, af'al atau perbuatan-perbuatan Allah itu juga harus esa. Apakah dengan kita mengatakan bahwa keesaan Allah itu harus ditinjau dari tiga sisi, ini mengasumsikan atau mengandaikan seolah-olah Allah itu punya tiga bagian? Tentu saja tidak. Kenapa demikian? Karena tiga hal ini, yakni zat, sifat, dan perbuatan Allah, ini semua merupakan satu kesatuan. Kita contohkan begini saja. Saya adalah orang yang bernama Adnan. Tubuh ini, fisik saya ini adalah zat. Sementara sifat-sifat saya, misalnya laki-laki, kemudian ganteng karena dia laki-laki juga misalnya. Kemudian saya adalah seorang suami dan saya adalah seorang anak. Katakanlah 4 nih sifat saya. Nah, sifat-sifat saya ini yang mana tadi itu adalah laki-laki, ganteng, seorang ayah dan seorang suami. Karena 4 sifat ini adalah sifat saya, maka 4 hal ini tentu tidak bisa terpisah dari diri saya. Apakah misalnya kita bayangkan aja, kita buktikan. Apakah sifat ganteng saya itu bisa terpisah dari diri saya? Saya nih sebagai zat, ini tubuhnya. Lalu sifat ganteng saya ada di luar diri saya. Apakah itu masuk akal? Tentu tidak masuk akal. Yang disebut Adnan adalah zat. Tapi zat ini pasti memiliki sifat. Dia pasti dilekati oleh sifat. Nah, oleh karena itu zat dan sifat ini adalah satu kesatuan. Lalu salah satu sifatnya Allah adalah kudrah. Allah itu maha kuasa. Dari maha kuasa inilah nanti kalau boleh dikatakan itu implementasi atau Allah mengejawantahkan, menampakkan kekuasaannya dengan cara Allah itu beraf'al. Allah berbuat sesuatu. Allah menciptakan
ijad ataupun Allah itu meniadakan, atau bahasa Arabnya i'dam. Nah, perbuatan ini juga merupakan satu kesatuan dari Allahnya. Dalam arti begini, apakah perbuatan saya itu bisa terlepas dari saya? Tentu saja tidak bisa. Perbuatan saya adalah apa yang saya lakukan, sehingga apa yang saya lakukan ini tidak bisa diklaim oleh orang lain. Misalnya saya yang makan, saya yang melakukan perbuatan makan itu, lalu tidak bisa saya tuduhkan bahwa si A sedang makan padahal saya yang makan. Kenapa demikian? Karena makan ini adalah perbuatan saya, maka dia tidak bisa terlepas dari saya. Pun juga mungkin orang lain punya sifat ganteng, tapi tentu saja gantengnya orang tersebut adalah milik orang tersebut. Gantengnya dia berbeda dengan ganteng saya. Nah, sifat saya adalah bagian dari diri saya, kemudian perbuatan-perbuatan saya juga bagian dari diri saya. Maka zat, sifat, dan af'al ini tidak bisa dipisahkan. Memang sifat bukanlah Allah, af'al juga bukanlah Allah, tapi sifat tidak bisa terpisahkan dari Allah itu sendiri, pun juga perbuatan Allah tidak bisa dipisahkan dari Allah sendiri. Walhasil tiga sisi ini hanya sebatas tinjauan rasional, bahwa Allah itu harus dilihat keesaannya dari tiga sisi, yakni Allah harus esa pada zatnya, Allah juga harus esa sifat-sifatnya, dan Allah harus esa perbuatan-perbuatannya. Oke, sampai sini dipahami ya? Oke, ketika kita semua sudah meyakini bahwa Allah itu memiliki sifat wahdaniyah dengan tiga pengertian tadi itu, dengan ditinjau dari tiga sisi, maka ini otomatis akan menolak 5 jenis keberbilangan. Ada 5 jenis keberbilangan, yang mana berbilang atau jama atau lebih dari satu ini adalah lawan dari esa. Kalau kita katakan Allah itu esa, maka otomatis kita akan menolak 5 hal ini. Sudah kita bahas sebelumnya yang 4. Apa saja itu? Yang pertama adalah yang harus kita tolak, kam muttasil fil dzat. Yang kedua adalah kam munfasil fil dzat. Lalu kam muttasil fis sifat. Yang keempat kam munfasil fis sifat. Dan yang terakhir yang akan kita bahas ini adalah kam munfasil fil af'al. Ini yang akan kita bahas nih sekarang nih. Nah, ingat ya, ini dikocek dulu, kocek. Oke, kita review lagi yang 4 ini kemarin gimana. Yang dimaksud kam muttasil fil dzat adalah diri Allah sendiri tidak mungkin tersusun dari bagian-bagian. Contohnya, Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya tubuh. Allah kemudian punya kaki dan seterusnya lah, misalnya. Ada orang yang beranggapan seperti itu. Maka anggapan ini harus kita tolak. Kenapa harus kita tolak? Karena pendapat yang seperti itu akan berkonsekuensi, dampaknya adalah kita mengasumsikan bahwa Allah punya bagian-bagian. Allah punya bagian-bagian itu sama halnya kita menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa demikian? Karena makhluk ini juga punya bagian-bagian. Makhluk punya bagian wajah, punya bagian tangan, punya bagian kaki, punya bagian tubuh, dan seterusnya. Ini adalah bagian-bagian. Sekalipun kawan-kawan kita dari kalangan Wahabi Taimi, misalnya, mereka mengatakan bahwa wajah Allah itu tidak sama dengan wajah makhluk, tangan Allah itu tidak sama dengan tangan makhluk, kaki Allah juga tidak sama dengan kakinya makhluk. Oke, seolah-olah aman sampai di situ. Tapi mereka lupa bahwa mengatakan Allah punya wajah, tangan, kaki, dan badan itu akan berkonsekuensi atau dampaknya adalah sama saja mereka mengatakan Allah tersusun dari bagian-bagian. Kalau mereka mengatakan Allah itu tersusun dari bagian-bagian, itu artinya mereka menyamakan Allah dengan makhluk karena makhluk punya bagian-bagian. Nah, saya kira gampang itu ya. Oke. Nah, yang seperti ini disebut dengan kam muttasil fil dzat, yakni keberbilangan zat Allah pada dirinya sendiri. Allah punya bagian-bagian seperti itu. Ini harus kita tolak. Oke, itu yang pertama yang disebut kam muttasil fil dzat. Kemudian yang kedua, kam munfasil fil dzat. Apa yang dimaksud? Terjemahannya adalah keberbilangan zat Allah di luar dirinya. Artinya,
selain diri Allah ada zat lain atau sosok lain atau wujud lain yang dianggap sebagai Tuhan. Dengan demikian ada asumsi bahwa ada dua Tuhan. Misalnya Allah sebagai zat adalah Tuhan. Lalu ada zat lain selain Allah diakui sebagai Tuhan. Nah, yang begini disebut kam munfasil fil zat, atau keberbilangan zat Allah di luar dirinya. Karena di luar diri Allah ada zat lain atau wujud lain yang dianggap sebagai Tuhan. Nah, ini tidak boleh seperti itu dan harus kita tolak. Oke, yang poin kedua ini mungkin kita semua sudah paham. Tapi poin pertama tadi itu mungkin sebagian besar kalangan kita belum pernah mendengar, atau mungkin ada yang pernah dengar lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu yang ketiga, kam muttasil fis sifat. Artinya keberbilangan sifat-sifat Allah pada dirinya. Allah itu punya zat, ini contohnya nih. Allah itu punya zat, Allah juga punya sifat. Nah, sifat-sifatnya Allah itu seperti kudrah, iradah, ilmu, hayah itu tidak boleh ada dua. Masing-masing dari kudrah itu harus ada satu. Iradah juga harus ada satu. Kemudian ilmu harus ada satu dan seterusnya. Tidak boleh kita meyakini bahwa di diri Allah itu Allah memiliki dua sifat kudrah. Baik itu dari segi penamaan, dua sifat kudrah, ataupun kita berikan nama yang berbeda, cuman maksudnya sama. Ini tidak boleh begitu. Nah, itu yang disebut dengan kam muttasil fis sifat. Tidak boleh kita katakan Allah punya dua sifat yang sama, seperti kudrah ada dua misalnya, iradah ada dua, ilmu ada dua, ataupun lebih banyak. Yang seperti ini dilarang, itu tidak boleh terjadi. Oke, yang nomor 4 adalah kam munfasil fis sifat, keberbilangan sifat-sifat Allah di luar dirinya. Contohnya seperti apa? Jika ada orang yang menganggap bahwa selain Allah nih, ada satu wujud yang mana wujud tersebut memiliki sifat seperti sifatnya Allah. Misalnya nih, saya kan bukan Tuhan, saya kan bukan Allah. Lalu ada orang yang menganggap dirinya sendiri, misalnya saya menganggap saya ini punya kuasa, yang mana kuasa saya ini seolah-olah sama dengan kuasanya Allah. Yang begitu itu tidak boleh. Kenapa? Karena saya adalah selain Allah, saya ini bukan Allah. Otomatis karena saya bukan Allah, saya tidak boleh punya sifat seperti sifatnya Allah. Seperti itu. Jadi kalau kita mengatakan saya punya kuasa, jangan sampai dianggap bahwa kekuasaan kita itu seperti kuasanya Allah. Itu tidak boleh begitu itu. Tapi kalau kita meyakini bahwa kuasa kita ini adalah kuasa yang terbatas, oleh karena kuasa kita ini kuasa yang terbatas, maka pada hakikatnya itu bukanlah satu kekuasaan, tapi itu adalah lemah, sifat lemah. Karena kuasa, yang disebut kuasa itu harus mutlak, harus utuh. Kalau kuasanya hanya separuh-separuh kayak makhluk semuanya ini bukanlah kuasa. Itu pun kuasa kita ini sebenarnya adalah kuasanya Allah yang Allah pancarkan pada diri kita semua masing-masing ini. Nah, yang seperti ini disebut kam munfasil fis sifat, keberbilangan sifat-sifat Allah di luar dirinya. Sekali lagi yang dimaksud adalah di luar Allah atau selain Allah, dia memiliki sifat yang mana sifat dari sesuatu tersebut sama seperti sifatnya Allah. Yang begini ini tidak boleh dan harus ditolak. Ini disebut dengan kam munfasil fis sifat. Itu tidak boleh diyakini seperti itu harus ditolak juga. Oke, 4 sudah kita jelaskan. Sekarang kita masuk yang kelima nih. Yang kelima kita akan membahas tentang kam munfasil fil af'al. Apa itu kam munfasil fil af'al? Af'al itu artinya perbuatan. Ya, af'al itu artinya perbuatan. Yang dimaksud perbuatan Allah adalah Allah itu menciptakan, disebut ijad. Dia memberikan wujud sehingga sesuatu tersebut menjadi ada. Atau Allah membuat sesuatu itu menjadi tiada. Itu disebut dengan i'dam. Artinya meniadakan. Awalnya ada, lalu Allah lenyapkan. Itu namanya i'dam. Baik mengadakan atau bahasa kita menciptakan ataupun meniadakan, membuat sesuatu itu menjadi musnah, ini sama-sama af'alnya Allah.
Oke, itulah yang disebut af'alnya Allah. Af'al sekali lagi adalah perbuatan. Yang mana perbuatan yang dimaksud di sini adalah menciptakan ataupun meniadakan. Oke, sampai di situ dipahami ya. Itu yang akan kita bahas. Nah, sebelum kita baca kitabnya, pertama yang harus kita tegaskan bersama adalah segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, mulai dari perkara-perkara yang luar biasa besar, tampak jelas oleh mata kita, ataupun perkara yang samar, yang kecil-kecil, yang tersembunyi, dan mungkin tidak kita rasakan, semua itu terjadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang tampak jelas apa? Adanya alam ini. Alam ini awalnya tidak ada, lalu Allah beri ijad, Allah adakan alam semesta tersebut sehingga menjadi wujud sekarang. Alam semesta sekarang menjadi ada. Awalnya tidak ada, lalu Allah buat menjadi ada. Itu namanya ijad. Oke. Lalu ketika nanti Allah akan lenyapkan dunia ini, alam semesta ini, Allah lenyapkan, itu yang disebut dengan i'dam. Allah tiadakan. Allah buat dia menjadi sirna, musnah sama sekali. Nah, itu juga perbuatan Allah. Itu nampak jelas. Nampak jelas. Sesuatu yang tidak terlihat pun kalau di situ awalnya tidak ada lalu menjadi ada, atau sebaliknya awalnya ada kemudian menjadi tiada. Ini semua juga berdasarkan af'al atau perbuatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contohnya yang tidak tampak itu? Contohnya pengetahuan kita. Apakah ilmu kita ini nampak? Tentu saja tidak nampak. Misalnya nih, awalnya kita tidak tahu tentang apa itu kam muttasil fidzat, kam munfasil fidzat dan seterusnya. Awalnya kita tidak tahu. Berarti pengetahuan kita tentang hal tersebut tidak ada awalnya. Lalu sekarang karena kita sudah paham, maka pengetahuan kita tentang hal tersebut ada. Pertanyaannya, dari manakah pengetahuan itu muncul? Apakah itu kita yang membuatnya sendiri atau Allah yang membuatnya? Tentu saja akidah yang benar akan mengatakan Allah lah yang menciptakan pengetahuan tersebut. Nah, ini juga namanya penciptaan walaupun tidak tampak oleh mata kita. Demikian pula apa yang terbesit dalam hati kita. Awalnya kita tidak menginginkan sesuatu, tiba-tiba kok sekarang menginginkan sesuatu. Awalnya kan tidak ada keinginan itu, lalu sekarang menjadi ada. Nah, ini juga disebut penciptaan karena awalnya tidak ada, lalu keinginan tersebut menjadi ada. Dan seterusnya dan sebagainya. Oke, jadi jelaslah bahwa yang disebut dengan af'al, perbuatan Allah itu adalah mengadakan ijad ataupun meniadakan i'dam. Kemudian baik ijad ataupun i'dam tersebut, menciptakan ataupun meniadakan tersebut, itu sama-sama baik itu perkara yang besar, yang tampak jelas oleh kita, ataupun sesuatu yang samar-samar tidak terlihat dan mungkin tidak disadari oleh kita. Itu juga merupakan cakupan dari af'al ataupun perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disebutkan dalam kitab Al-Kharidatul Bahiyah bahwa wal fi'li fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Bahwa af'al atau perbuatan ini yang dimaksud adalah bisa memberikan dampak. Ya, perbuatan ini bisa memberikan dampak. Artinya di situ ada hukum kausalitas. Apa itu hukum kausalitas? Hukum kausalitas itu adalah sebab akibat, hukum sebab akibat. Di mana ada akibat, pasti ada sebabnya. Misalnya nih, alam semesta dulu tidak ada, ya. Lalu Allah ciptakan, menjadi ijad, ada sekarang, tercipta oleh Allah. Lalu ketika ada, awalnya tidak ada, lalu sekarang menjadi ada. Nah, keberadaan alam semesta ini adalah akibat. Pertanyaannya, dari manakah munculnya alam semesta? Telah kita buktikan di sifat-sifat yang lalu, khususnya seingat saya di sifat wujud. Kita sudah jelaskan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Nah, dengan demikian keberadaan alam semesta ini adalah akibat. Keberadaannya disebabkan oleh Allah, berarti Allah adalah penyebab. Allah penyebab menciptakan alam semesta. Akibatnya alam semesta sekarang ada. Nah, af'al ataupun perbuatan Allah, baik ijad, mengadakan, menciptakan,
ataupun i'dam, meniadakan itu semua adalah rangkaian kausalitas. Kausalitas itu rangkaian sebab dan akibat. Di mana ada akibat, pasti di situ ada sebabnya. Atau kalau sesuatu ini disebut sebab, maka pasti ada akibatnya. Oke, sampai di sini dipahami ya. Nah, segala sesuatu ini disebutkan tadi wal fi'li fit ta'thir, perbuatan tersebut yang bisa memberikan dampak, mengadakan ataupun meniadakan, laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Tak lain dan tidak bukan pasti diakibatkan, dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitulah. Oke. Titik poin yang kita ingin bahas sebenarnya itu. Akan tetapi dalam masyarakat pada umumnya itu yang pernah terjadi di kalangan umat manusia lah, pada perdebatan para ilmuwan di masa-masa sebelumnya, ada sebagian orang atau sebagian kelompok yang itu menyimpang dari akidah yang benar tadi, yang mana sekali lagi akidah yang benar akan mengatakan bahwa segala sesuatu ini menjadi ada atau menjadi tiada, tidak lain dan tidak bukan adalah karena af'al atau perbuatan Allah. Titik sampai di situ. Itu yang benar. Lalu ada 4 macam. Nanti akan kita jelaskan ya setelah ini kita baca kitabnya. Ada 4 macam, 4 model yang mana keluar dari anggapan yang benar ini. Apa saja 4 model ini? Saya sebutkan dulu, nanti baru kita baca. Yang pertama adalah af'al bit-toba'i. Ada orang yang mengatakan bahwa sesuatu itu terjadi bukan karena Allah, tapi karena satu benda tersebut memang punya karakteristik untuk mencipta. Contoh nih, nanti baru kita baca ya kitabnya. Contohnya adalah makanan. Awalnya perut kita lapar, berarti yang wujud di dalam perut kita adalah rasa lapar. Ketika kita makan, maka rasa lapar tersebut hilang dan yang wujud adalah rasa kenyang. Pertanyaannya, dari manakah munculnya rasa kenyang tersebut? Atau siapakah yang menghilangkan rasa lapar tersebut? Kalau dijawab bahwa yang mewujudkan rasa kenyang dan menghilangkan rasa lapar itu adalah makanan itu sendiri, karena makanan punya kekuatan untuk mencipta rasa lapar dan mencipta rasa kenyang dan meniadakan rasa lapar, maka keyakinan seperti ini jelas keliru dan itu disebut dengan af'al bit-toba'i. Ada orang yang berkeyakinan seperti itu. Siapa yang berkeyakinan seperti ini? Kebanyakan dari mereka adalah para ilmuwan yang mereka ini mungkin mereka percaya Tuhan, atau sebagian dari mereka tidak percaya Tuhan. Mereka ini ateis. Atau ada yang percaya Tuhan sebenarnya. Tapi karena begini, dalam kehidupan keseharian kita, karena kita itu bertemu dengan kejadian-kejadian yang itu terulang-ulang berkali-kali, maka kita anggap bahwa itu adalah sebagai satu kepastian. Karena kita seringkali mengalami, kalau saya lapar, caranya supaya tidak lapar adalah saya makan. Setelah saya makan, muncullah rasa kenyang. Kejadian tersebut terjadi berulang-ulang. Maka muncullah pemikiran di dalam benaknya seolah-olah yang menciptakan rasa kenyang adalah makanan. Yang membuat lapar tersebut hilang adalah makanan. Pun juga dengan minum misalnya. Karena ketika kita minum, lalu haus tersebut hilang, muncullah rasa segar dalam tenggorokan kita misalnya, lalu diyakinilah bahwa seolah-olah minuman tersebut bisa menciptakan rasa segar dan meniadakan rasa dahaga, rasa haus tadi itu. Karena itu terjadi berulang-ulang. Lalu terbentuk dalam pikirannya seolah-olah memang yang menciptakan rasa segar di tenggorokan dan hilangnya rasa haus adalah minuman. Nah, mungkin kebanyakan mayoritas orang-orang awam berkeyakinan seperti itu hati-hati begitu itu. Nah, karena itu adalah keyakinan atau akidah yang salah. Kenapa salah? Karena kejadian seperti itu hanya karena faktor kebiasaan saja.
Atau dari awal kita sebut sebagai al-hukmul adi atau hukum kebiasaan. Karena kejadian seperti itu terjadi berulang kali, maka seolah-olah penyebabnya adalah makanan yang membuat kenyang. Seolah-olah minuman yang membuat segar tenggorokan. Seolah-olah api yang bisa membakar sesuatu. Kenapa kita bisa berpikiran seperti itu? Sekali lagi, ini perlu diulang-ulang ya. Karena hal tersebut terjadi secara berulang-ulang. Di mana ada api bersentuhan dengan kertas pasti terbakar. Lalu eksperimen, uji coba lagi. Ambil lagi api, sentuhkan kepada kayu, terbakar juga. Ambil lagi api, sentuhkan kepada kain, terbakar juga. Ambil lagi api, sentuhkan kepada kardus misalnya. Kemudian pasti terbakar juga. Lalu disimpulkanlah dalam pikirannya, oh berarti yang menciptakan keterbakaran tersebut adalah api. Nah ini pemahaman yang keliru. Kenapa keliru? Karena ini bukanlah kepastian rasional. Hal tersebut itu muncul hanya karena kebiasaan yang terjadi berulang-ulang. Padahal faktanya banyak sekali anomali-anomali yang terjadi di kehidupan kita ini. Misalnya nih, ada orang, jangan usah jauh-jauh, di Indonesia banyak orang kebal misalnya yang tidak tahan, yang dia itu tidak mempan dibakar. Ada juga ajian-ajian, namanya apa dulu ya, kata kawan saya itu, namanya sego pawon katanya. Yang mana kalau kita makan sebanyak-banyaknya itu tidak mungkin kenyang katanya. Wah itu ajian sego pawon itu, entah dapat dari mana. Jadi kalau kita makan sebanyak-banyaknya itu tidak mungkin kenyang. Itu menunjukkan bahwa makanan tidak bisa membuat kenyang. Karena ada anomalinya tuh, ada pengecualiannya tuh. Ada orang yang dibakar tapi ada orang yang tersentuh dengan api tapi tidak terbakar. Ya yang masyhur diyakini diimani oleh orang-orang Islam adalah Nabi Ibrahim misalnya. Jadi tidak usah kaget ketika Nabi Ibrahim itu disentuhkan kepada api, bahkan dimasukkan ke dalam api yang sangat besar, lalu Nabi Ibrahim itu tidak terbakar. Tidak usah kaget. Kenapa? Karena memang karakternya api itu bukan membakar. Itu hanya kebiasaan yang terjadi berulang-ulang saja. Itu bukan kepastian rasional. Lalu dianggap bahwa itu peristiwa yang terjadi di luar nalar. Tidak. Ketika Nabi Ibrahim itu tidak terbakar, itu sangat logis, sangat masuk akal. Kenapa? Karena memang bukanlah api yang membakar. Kita kalau ada orang yang meyakini bahwa api yang bisa membakar itu, kita bisa pertanyakan, dari mana kamu dapat kesimpulan seperti itu? Pasti karena kebiasaan yang berulang-ulang. Ini terjadi, disentuhkan kepada api terbakar, sentuhkan pada api terbakar, sentuhkan pada api terbakar. Lalu dibuat kepastian bahwa api pasti membakar. Nah ini kan disandarkan pada kebiasaan berarti. Padahal secara rasional api itu tidak mungkin bisa membakar. Oke. Kalau ada orang yang meyakini bahwa api berdasarkan karakteristiknya, kekuatannya sendiri dia bisa membakar. Ada orang yang meyakini bahwa makanan dengan karakteristiknya secara tabiat dan dengan kekuatannya sendiri bisa menciptakan rasa kenyang dan memusnahkan rasa lapar. Atau minum. Ada orang yang meyakini bahwa minuman bisa menciptakan rasa segar dan menghilangkan rasa dahaga. Kalau ada orang yang berkeyakinan seperti itu yang disebut dengan af'al bit-tabai. Oke, itu yang pertama. Ini contoh dari yang keliru ya. Pertama, gini aja lah. Ini yang pertama. Nanti totalnya ada 4 yang salah nih. Sekali lagi, contohnya ini adalah keyakinan para ilmuwan yang ateis, ya, atau orang-orang yang mungkin dia ilmuwan, tapi karena pikirannya itu terkonstruk melihat kejadian secara berulang-ulang, lalu dia yakini. Nah, ini sangat mungkin terjadi di antara mereka. Itu disebut af'al bit-tabai. Oke. Oh ya teman-teman, kalau ada yang mau tanya, silahkan langsung tanya di kolom komentar, khususnya di channel NU Khatulistiwa. Karena setahu saya kajian ini di live secara paralel di akun-akun yang lain seperti Nahdlatul Ulama Kultural, kemudian NU Pontura biasanya ke sana juga, lalu di akun PMII apa ya saya lupa, dan akun-akun yang lain lah. Itu saya tidak bisa lihat komentar kalian di akun-akun yang lain itu. Saya hanya bisa lihat di akun NU Khatulistiwa ini karena saya live dengan akun NU Khatulistiwa.
Kalau ada yang mau tanya, silahkan cantumkan di kolom komentar sini. Oke, itu yang pertama ya, itu salah tadi tuh. Lalu yang kedua, agak tipis nih bedanya, agak tipis nih. Adalah af'al bil quwwah. Af'al artinya perbuatan, bil quwwah artinya adalah berdasarkan potensi. Contohnya gimana? Contohnya begini. Setelah itu nanti kita baca agak cepat aja ya, karena penjelasannya sudah saya jabarkan duluan ini. Yang kedua adalah af'al bil quwwah atau perbuatan yang berdasarkan potensi. Contohnya seperti ini. Saya makan, setelah makan kenyang. Lapar hilang. Lalu ditanyakan, dari manakah munculnya kenyang dan dari manakah hilangnya rasa lapar ini? Kalau dia menjawab, ada orang yang menjawab nih bahwa yang membuat kenyang adalah makanan, karena makanan tersebut sudah diberikan kekuatan oleh Allah. Awas, ini beda tipis nih. Saya ulangi, yang disebut dengan bil quwwah yang kedua ini adalah yang membuat kenyang adalah makanan, yang mana makanan ini sudah diberikan kekuatan oleh Allah sehingga makanan tersebut bisa membuat kenyang. Ini juga masih salah. Masih salah begini ini. Dan ini merupakan keyakinan mayoritas orang-orang awam. Nah, itu salah keyakinan begitu itu. Masih salah juga. Bedanya apa dengan yang pertama? Kalau yang pertama, makanan itu sendiri dia punya kekuatan secara tabiat, secara alamiah, kekuatannya itu memang bersumber dari dirinya sendiri. Dia bisa membuat kenyang. Oke, tidak ada peran Allah sama sekali di situ. Itu yang disebut bitabai. Yang kedua, ini beda tipis nih. Yang bisa membuat kenyang makanan, tapi makanan tersebut punya kekuatan sumbernya dari Allah. Allah memberi kekuatan pada makanan, lalu makanan tersebut bisa membuat kita kenyang. Nah, ini namanya af'al bil quwwah. Ini juga salah begini ini. Jelas bedanya ya antara bitabai dengan bil quwwah. Oke. Kemudian bil quwwah ini biasanya diyakini oleh mayoritas orang-orang awam ya. Kemudian yang ketiga ini adalah af'al bit tabai. Apa itu af'al bit tabai? Af'al artinya perbuatan, bit tabai lagi apa? Bil illah. Oke, salah. Mohon maaf. Af'al bil illah nih. Af'al bil illah. Yang disebut af'al bil illah adalah af'al itu perbuatan, illah itu artinya kausalitas, sebab akibat, tapi itu dianggap sebagai kepastian. Contoh. Ini mirip-mirip juga. Saya makan. Setelah makan muncul rasa kenyang, hilang rasa lapar. Pertanyaannya, dari manakah muncul rasa kenyang dan hilang rasa lapar? Dari mana? Af'al bil illah akan mengatakan yang menciptakan rasa kenyang ini adalah Allah. Tapi Allah hanya bisa menciptakan rasa kenyang ini melalui makanan. Artinya, kalau ada manusia yang makan, pasti Allah akan menciptakan rasa kenyang. Nah, itu salah tuh. Saya ulangi lagi. Kalau ada orang makan, pasti Allah akan menciptakan rasa kenyang. Jadi dia mengatakan bahwa Allah yang menciptakan kenyang, tapi Allah hanya bisa menciptakan kenyang ini kalau manusia sudah makan. Itu salah juga tuh. Nah, itu salah juga yang begitu itu. Keyakinan seperti ini biasanya banyak diyakini oleh kalangan filosof. Yang saya ketahui contohnya misalnya Aristoteles. Saya pengagum logika Aristoteles juga sebenarnya. Tapi dalam beberapa hal yang lain tentu kita akan menolaknya secara objektif, demikian seharusnya. Logikanya kita pakai, cuman dalam beberapa pemikirannya yang lain harus kita tolak kalau itu memang salah. Apa itu contohnya? Contoh dari pemikiran Aristoteles ini. Aristoteles mengatakan bahwa segala sesuatu, benda-benda materi ini atau benda-benda fisik ini itu tercipta karena 4 sebab. 4 sebab ini apa saja? Dia menyebutnya sebagai ada kausa materia, lalu ada kausa form, ada kausa final, ada kausa efisien. Agak susah nih ya. Gampangnya gini lah. Kausa
materia itu artinya adalah sebab materi. Sebab materi itu berarti kalau gampangnya lah ada atom-atom gitulah. Yang mana atom ini menyusun benda-benda. Cuman yang dimaksud dengan kausa materi ini adalah materi murni. Yang mana materi yang dimaksud ini bukanlah atom. Jadi materi sebagaimana materi murni. Ini agak susah untuk dijelaskan, agak lebar, tidak perlu saya kira karena intinya kita akan membahas akidah dan membutuhkan waktu yang panjang ya. Apa yang disebut materi sebagai materi murni, nah itu kapan-kapan lah kita bahas kalau bahas tentang filsafat. Kalau ada materi, kemudian ada causa form, yakni bentuk, materi bertemu dengan bentuk, kemudian ada causa final, ada tujuannya, kemudian ada causa efisien yang membuatnya. Maka kalau 4 sebab ini sudah muncul bersamaan menjadi satu, maka pasti sesuatu itu akan tercipta. Contohnya, seperti meja. Meja ini materinya adalah kayu misalnya. Bentuknya adalah kotak. Kemudian ada kaki-kakinya. Tidak mungkin kayu tanpa ada bentuk, kan tidak mungkin ya. Atau bentuk tanpa ada materinya, tanpa ada kayunya kan tidak mungkin. Materi murni tanpa ada bentuk itu tidak mungkin. Nanti kalau kita di filsafat begitu. Kemudian ada bentuk tanpa materi itu tidak mungkin juga. Itulah yang disebut dengan materi murni dan bentuk murni. Secara rasional kita bisa paham bahwa materi itu berbeda dengan bentuk dan bentuk itu berbeda dengan materi. Namun pada kenyataannya kita akan melihat di realitas ini tidak ada materi yang terpisah dari bentuk, atau sebaliknya tidak ada bentuk yang terpisah dari materinya. Oke, kita kembali ke contoh meja. Meja ada materinya, kayu, bentuknya kotak, kemudian ada kaki-kakinya. Apa tujuannya diciptakan meja ini? Oh, untuk ngaji misalnya. Ada tujuannya. Makanya dibentuk meja, dibuatlah meja. Makanya bentuknya seperti ini. Lalu siapa yang membuat? Yang membuat adalah tukang kayu. Maka kalau ada tukang kayu itu punya tujuan, kemudian ada kayunya dan dia punya rancang bangun materinya, rancang bangun bentuknya, maka kalau 4 sebab ini sudah berkumpul, maka pasti akan tercipta materi ini. Meja ini. Itu kata Aristoteles begitu. Padahal Allah sangat mungkin saja menciptakan sesuatu bahkan tidak butuh dengan apa yang kita sebutkan tadi itu. Nah, di situ Aristoteles mengatakan pasti dengan ada 4 hal ini, maka pasti akan tercipta. Padahal itu adalah sesuatu yang mungkin, bukan pasti. Salahnya di situ. Salahnya dia memastikan. Itu contoh yang agak susah ya. Dari kalangan filosof begitu. Contoh yang gampang tadi itu. Contoh lain ya, ini ada cincin. Kemudian ada tangan saya. Ketika saya gerakan begini, saya tanya, apa penyebab cincin saya ini bergerak? Oke? Sudah punya jawaban? Apa penyebab cincin saya ini bergerak? Oke, yang menjawab tangan, betul. Penyebab cincin saya ini bergerak adalah tangan. Nah, sekalipun tangan ini bergerak dengan cincin bersamaan, cuman kita pasti akan bisa menyimpulkan bahwa penyebabnya dari gerakan ini adalah tangan. Yang mana ketika tangan ini bergerak, maka pasti cincin juga ikut bergerak. Tidak mungkin tertunda. Tidak mungkin tangan ini bergerak lalu cincinnya masih diam di sini misalnya. Tidak mungkin seperti itu. Nah, ini kepastian nih. Dianggap kepastian begitu. Ini contoh dari af'al bil illah. Contoh lain yang gampang-gampang ya. Yang menciptakan rasa kenyang tadi itu, yang menciptakan rasa kenyang adalah Allah. Cuman bagaimana Allah menciptakan kenyang? Harus dengan makan. Jadi kalau ada manusia makan, maka Allah tidak bisa menolak untuk menciptakan makan. Artinya ketika ada orang makan, pasti orang tersebut langsung kenyang. Tidak mungkin Allah biarkan orang yang makan lalu tetap lapar. Tidak mungkin seperti itu. Itu keyakinan af'al bil illah seperti itu. Nah, ini juga keyakinan dari af'al yang keliru. Lalu yang benar apa? Yang benar yang keempat. Nah, yang keempat
Yang benar adalah segala sesuatu ini itu diciptakan oleh Allah. Semuanya tercipta, terjadi, penyebabnya adalah Allah. Di mana ada akibat, penyebabnya adalah Allah. Sementara dalam kehidupan kita sehari-hari ini ada api membakar, ada pisau memotong, ada makanan membuat kenyang, ada minuman membuat rasa segar. Itu semua bukan kausalitas secara pasti, bukan kausalitas yang rasional. Tapi itu disebut dengan kausalitas kebiasaan. Atau bahasanya di sini adalah asbabul adiyah. Itu sebab-sebab kebiasaan. Dari mana kita bisa menyimpulkan bahwa api adalah penyebab dari terbakarnya sesuatu karena kebiasaan. Kalau bilang begitu tidak masalah. Tapi kalau dikatakan bahwa api pasti secara rasional dialah yang membakar sesuatu, itu tidak boleh. Karena secara rasional yang mengatakan ini terbakar, yang membuat ini, yang menyebabkan ini terbakar adalah Allah. Penyebabnya adalah Allah. Sementara api ini perannya hanyalah kebiasaan Allah saja. Kebiasaan Allah membuat sesuatu terbakar itu melalui api. Pertanyaannya, bisa enggak Allah membuat sesuatu terbakar tanpa api? Bisa enggak? Tentu saja bisa. Bisa enggak Allah itu menciptakan rasa kenyang tanpa kita makan? Tentu saja bisa. Hanya saja kebiasaan Allah. Allah itu menciptakan rasa kenyang setelah kita makan. Jadi makanan adalah sebab kebiasaan, bukan sebab yang hakiki. Sebab yang hakiki adalah Allah. Awas, ini sangat tipis sekali. Sebab hakiki adalah Allah. Sementara makanan adalah sebab kebiasaan yang sering terjadi nih. Sebab kebiasaan kita menjadi kenyang ketika makan. Minuman adalah sebab kebiasaan kita bisa segar, hilang haus. Sebab hakikinya siapa? Sebab hakikinya Allah. Lalu pisau. Pisau ini adalah sebab kebiasaan. Akibatnya apa? Terpotong sesuatu. Sebab hakikinya siapa? Sebab hakikinya Allah, bukan pisau. Pisau ini hanya sebab kebiasaan. Akidah yang seperti itulah yang benar. Jadi jangan diyakini bahwa yang membuat kenyang adalah makanan secara pasti. Ini tidak boleh begitu. Yang membuat sesuatu terbakar adalah api secara pasti. Yang begitu itu tidak boleh. Nah, sekarang hukumnya. Gimana hukumnya orang yang berkeyakinan seperti itu, baik bit-tabai, bil quwah ataupun bil illah? Bagaimana hukumnya? Disebutkan secara jelas ya dalam kitab Al-Khuridatul Bahiyah, wa may yakul bit-tabai au bil illah fadzaka kufrun inda ahlil millah. Barang siapa yang berkeyakinan bahwa af'al atau perbuatan yang bisa memberikan akibat itu secara tabiat, api dengan karakteristiknya bisa membakar, kira-kira begitu, atau dia meyakini dengan af'al bil illah, dalam arti Allah yang membuat sesuatu terbakar tapi harus dengan api. Di mana ada api pasti ada proses terbakar. Yang berkeyakinan seperti itu bit-tabai ataupun bil illah, dia telah jatuh pada kekufuran. Naudzubillah. Fadzaka kufurun inda ahli millah. Menurut para ahli agama, mereka telah dihukumi dengan kafir. Sementara wa may yakul bil quwwatil mudaati fadzaka bid'ayun fala taltafiti. Siapapun yang berkeyakinan dengan af'al bil quwwah, artinya Allah yang memberi kekuatan pada makanan sehingga makanan tersebut bisa membuat kita kenyang, yang berkeyakinan seperti itu, maka akidahnya adalah akidah yang bid'ah. Orangnya disebut dengan orang yang fasik. Fasik itu apa? Fasik ini contohnya seperti orang yang sering berbuat maksiat walaupun maksiatnya kecil-kecil, tapi istiqomah dia. Istiqomah. Atau dia jarang berbuat maksiat, sekalinya berbuat maksiat besar misalnya. Itu orang yang fasik. Jadi bit-tabai bil illah dihukumi kafir, sementara bil quwwah dihukumi bid'ah. Yang betul adalah wal fi'li fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahhari jalla wa ala, bahwa segala sesuatu ini tercipta dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sekarang kita baca ya kitabnya. Kemarin saya coba baca dulu kitabnya sambil menjelaskan, sepertinya agak membingungkan. Makanya sekarang ini saya streaming ulang
Saya jelaskan dulu dengan bahasa Indonesia, baru saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimadadihi wa anwarihi fid dharain amin. Wa amma dalilu wahdatil af'ali bimakna adamil kamil munfasil fiha. Adapun dalil-dalil bukti rasional bahwa Allah itu af'alnya esa, dalam pengertian keberbilangan perbuatan Allah di luar dirinya itu tidak mungkin terjadi. Apa dalil-dalilnya? Bi ayyakuna li ghairihi ta'ala ta'thirun fi fi'lin minal af'ali alan firadihi. Dengan sekiranya selain Allah Subhanahu wa taala, katakanlah makhluk, yakni makhluk dia bisa memberikan akibat dari perbuatan si makhluk tersebut secara independen, secara mandiri. Makhluk bisa berbuat sesuatu dan bisa memberikan akibat berupa terciptanya sesuatu atau meniadakan sesuatu. Yang demikian ini disebut bitom'i. Tadi sudah kita jelaskan ya, jadi saya tidak perlu jelaskan lagi nih, saya cuma bacakan saja sekarang. Contohnya, fa in qaddarta syai'a, jika engkau mengira bahwa selain Allah, sesuatu selain Allah yang dimaksud, mu'atsiran bitabaihi, dia menjadi penyebab secara natural. Berdasarkan karakteristiknya, api punya kekuatan untuk bisa membakar misalnya. Yang begini ini disebut dengan bitabai. Lazima, kenapa kok itu mustahil? Tidak mungkin terjadi. Lazima ayyastaghniya dzalikal atharu an maulana jalla wa azza. Maka kalau ada orang yang berkeyakinan api dengan sendirinya, dengan kekuatan sendiri tanpa butuh Allah, api tersebut bisa membakar. Kalau itu dibenarkan, maka pasti proses terbakar tersebut ini kan akibat. Api ini kan sebabnya tadi. Kalau ada orang yang berkeyakinan api menjadi penyebab, kemudian terbakar adalah akibat. Kalau ada orang yang berkeyakinan seperti ini, salahnya adalah, kenapa kok tidak benar? Apa buktinya kalau salah? Salahnya adalah dengan demikian proses terbakar ini, karena dia diciptakan oleh api, maka proses terbakar ini tidak butuh kepada Allah berarti. Nah, berarti proses keterbakaran ini tidak butuh kepada Allah. Kenapa tidak butuh kepada Allah? Karena proses keterbakaran ini dia diciptakan oleh api. Api diyakini dia punya kekuatan untuk bisa membakar. Nah, inilah salahnya. Kemudian di sini dipertanyakan, wa kaifa wa huwal ladzi yaftakiru ilaihi kullu ma siwahu. Lalu bagaimana dengan pernyataan bahwa segala sesuatu selain Allah itu butuh kepada Allah? Oh, katanya segala sesuatu butuh kepada Allah. Kok kamu yakini bahwa api berdasarkan kekuatan sendiri dia bisa membakar sesuatu? Ya salah dong. Kenapa kok salah? Karena api berarti dia hanya butuh terbakar, dia berarti hanya butuh kepada api. Terbakar sebagai akibat ini dia tidak butuh kepada Allah berarti, karena munculnya, terciptanya keterbakaran dari api. Nah, inilah salahnya. Dengan demikian ada api yang dia tidak butuh kepada Allah karena dia diciptakan oleh keterbakaran ini diciptakan oleh api. Nah, ini salah. Salahnya kurang jelas. Gimana sih yang dimaksud? Kalau ada satu objek saja kayak keterbakaran ini, keterbakaran akibat penyebabnya adalah api, kalau diyakini begitu, maka keterbakaran ini kan dia tidak butuh pada Allah. Berarti ada satu objek yang di luar jangkauan kekuasaan Allah. Begitu jadinya. Kalau ada satu saja objek yang berada di luar jangkauan kekuasaan Allah, itu berarti kekuasaan Allah tidak mutlak. Kalau kekuasaan Allah tidak mutlak, tidak layak dikatakan kekuasaan. Kalau tidak layak dikatakan kekuasaan, berarti Tuhan lemah. Dengan demikian itu mustahil begitu itu. Maka segala sesuatu ini harus asalnya dari Allah. Oke, titik sampai di situ. Contoh yang kedua, ini yang bil kuah. Wa in qaddartahu mu'athiratan biquwatin. Jika engkau mengira bahwa ada sesuatu yang menjadi penyebab biquwatin. Nah, ini bil kuah nih.
berdasarkan potensinya. Ja'alahallahu fihi, yang mana Allah telah menciptakan kekuatan atau potensi tersebut di dalam diri api. Kita langsung contoh ke api sajalah. Api disentuhkan dengan sesuatu, membakar. Terbakar adalah akibat, penyebabnya adalah api. Kalau kita yakini api ini bisa membakar karena dia diberikan kekuatan oleh Allah, ini adalah pandangan yang salah. Inilah yang disebut biquwah atau af'al bil quwwah. Kama yaz'amuhu katsirun minal awam. Ini sebagaimana keyakinan mayoritas orang-orang awam, katsirun min awamil mu'minin, mayoritas orang-orang awam yang mereka itu adalah orang-orang beriman. Fa innahum ya'taqiduna annal asbabal adiyah, yang mana orang-orang awam tersebut mereka berkeyakinan bahwa api sebagai sebab kebiasaan, tadi sudah kita bahas ya, api sebagai sebab kebiasaan mu'athiratun biquwwatin ja'alahallahu fiha, yang mana api ini telah diberikan kekuatan oleh Allah, lalu api bisa membuat sesuatu menjadi terbakar. Nah, yang begini ini disebut dengan af'al bil quwwah, dan itu salah. Sehingga walau naza'aha, seandainya Allah mencabut kekuatan tersebut dari api, walau naza'aha minha la tu'athiru, kalau Allah itu mencabut kekuatan api, maka api ini pasti tidak bisa membakar. Ini loh masih salah keyakinan begini ini. Kaza'mihim, sebagaimana keyakinan mereka para orang awamul mukminin, annal akla, bahwasanya makan yu'athiru fi wujudi subuh, bahwa makan itu bisa menyebabkan terciptanya rasa kenyang, sudah kita jelaskan tadi. Wa anna syurba yu'athiru fi wujudir rayyi, bahwa minum bisa menciptakan atau bisa mewujudkan rasa segar. Wa anna naro tu'athiru fi wujudil ihraq, dan api dia bisa menciptakan sesuatu menjadi terbakar. Wa anna sikin tu'athiru fi wujudil qat'i, dan pisau dia bisa mengakibatkan sesuatu sehingga muncullah keterpotong-potongan. Gimana terjemahannya tuh? Pisaulah yang membuat sesuatu itu menjadi terpotong. Biquwatin ja'alahallahu fi jami'iha, yang mana itu semua, baik itu api membakar, makan membuat kenyang, minum bisa membuat segar, pisau bisa membuat terpotong, yang mana itu semua diyakini bahwa Allah lah yang memberi mereka semua itu kekuatan, maka fadzalika batilun aidon, ini juga salah. Jelas ya, kenapa salah? Nah, ini alasannya nih, buktinya nih bahwa itu salah. Tadi di awal belum saya jelaskan buktinya. Li'annahu yasiru Maulana Jalla wa Azza hina idzin, karena kalau kita berkeyakinan seperti itu, maka Allah pada saat itu menjadi muftakiron, menjadi butuh Allah itu fi ijadi ba'dil af'ali ila wasitotin. Dengan demikian, kalau kita yakini bahwa sesuatu itu terjadi karena af'al bil quwwah, karena Allah memberikan kekuatan pada api, pada makanan, pada pisau, pada minuman, kalau kita yakini begitu, maka Allah berarti butuh kepada api untuk membuat sesuatu terbakar. Allah berarti butuh kepada makanan untuk membuat manusia menjadi kenyang. Allah membutuhkan minuman untuk membuat manusia menjadi segar, dahaganya hilang, dan seterusnya. Berarti Allah butuh kalau begitu jadinya. Walhalu annahu ta'ala lahul ghaniyul mutlaq an kulli ma siwahu. Padahal faktanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh secara mutlak, sama sekali tidak butuh pada segala sesuatu. Kalau Allah mau membuat kenyang, bisa saja Allah membuat kenyang kepada manusia ataupun pada hewan-hewan yang lain tanpa makan, bisa. Kalau Allah itu mau membuat kita segar tenggorokan kita tanpa minum, bisa enggak? Tentu saja bisa. Kalau kalian masih berpikir, ya enggak bisa lah, kamu ini terdoktrin misalnya loh. Pertanyaannya sekali lagi, dari mana kita yakini bahwa makananlah yang membuat kita kenyang? Dari mana keyakinan seperti itu? Itu hanya karena kebiasaan. Terjadi berulang-ulang, makan kenyang, makan kenyang, makan kenyang. Lalu disimpulkanlah dari kebiasaan yang terjadi itu bahwa makan akan mengakibatkan kenyang. Kenyang adalah akibat dari makan. Ini kan karena dari kebiasaan. Padahal secara rasional kalau memang itu dibenarkan, berarti Allah butuh dengan makan
untuk membuat, maksudnya Allah butuh dengan makanan untuk membuat manusia menjadi kenyang. Masa Allah butuh dengan sesuatu? Kalau Allah butuh dengan sesuatu, berarti Allah lemah. Allah tidak sempurna, kekuasaannya terbatas. Dan itu tidak boleh terjadi pada Tuhan. Oke, jelas ya? Kopi dulu. Wasahibu hadzal i'tiqad laisa kafirun bal fasikun. Orang yang berkeyakinan dengan bil quwah, Allah menciptakan kekuatan pada makanan sehingga makanan tersebut bisa kenyang, yang berkeyakinan seperti itu, dia tidak dihukumi kafir, tapi dia dihukumi sebagai orang yang fasik. Wa yaqrubu min hadza, dan yang dekat dengan keyakinan seperti ini adalah i'tiqadul Mu'tazilah, keyakinan orang-orang Mu'tazilah, yang mana mereka mengatakan annal abda, bahwa seorang hamba yakhluqu af'ala nafsil ikhtiyariyah, bahwa hamba menciptakan perbuatannya sendiri, yang itu berdasarkan pilihannya sendiri, bikuwatin, berdasarkan potensi, ja'alahallahu fihi, yang telah Allah berikan kekuatan pada dirinya. Jadi orang-orang Mu'tazilah meyakini bahwa kita ini bisa berbuat sesuatu karena Allah telah memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa berbuat sesuatu. Nah, yang begini ini salah. Padahal yang betul adalah Allah lah yang menciptakan perbuatan-perbuatan kita. Peran kita ini hanya bersentuhan dengan perbuatan tersebut, titik. Itu yang disebut kasab nanti ya. Kemudian fahaulai fasaqotun, dan mereka itu yakni orang-orang Mu'tazilah adalah orang-orang yang fasik. Walhasilu, adapun kesimpulannya, anna man ya'taqada annal asbabal adiyata, sesungguhnya barang siapa yang meyakini bahwa sebab-sebab kebiasaan kannari wasikin wal akli wasyurbi, bahwa contohnya seperti api, pisau, makan, minum, yang mana mereka semua itu tu'athiru fi musabbabatiha, bisa memberikan akibat. Contohnya seperti kal harki wal qat'i wasyubai warrayyi bidatiha. Contohnya seperti terbakar, terpotong, kemudian kenyang, segar, yang mana itu semua dihasilkan oleh dirinya sendiri, yakni api membuat terbakar, pisau membuat terpotong, makan membuat kenyang, minum membuat segar. Berdasarkan kekuatannya sendiri, maka orang tersebut fahuwa kafirun bil ijma'. Menurut ijma'ul ulama dihukumi kafir. Nah, hati-hati jangan sampai berkeyakinan seperti itu. Au bikuwatin. Atau kalau ada orang yang berkeyakinan dengan bikuwah, Allah menciptakan kekuatan pada api sehingga api tersebut bisa membakar misalnya. Bikuwatin ja'alallahu fiha, yang mana kekuatan tersebut Allah berikan pada si api. Fa fi kufrihi qaulani, tentang kekafirannya ini ada dua pendapat. Wal asahu, pendapat yang paling sahih, annahu laisa bikafirin. Orang yang berkeyakinan dengan af'al bil quwwah tidak dihukumi kafir, bal fasikun mubtadi'un. Orang yang disebut fasik, akidahnya disebut bid'ah. Dia adalah pelaku bid'ah, orang yang fasik tersebut. Wa mathalul qailin, orang-orang yang berkeyakinan seperti itu, pendapat wa mathalul qailin. Pendapat ini seperti orang-orang yang berpendapat bidzalika, dengan hal tersebut, al-mu'tazilatu, yakni orang-orang Mu'tazilah. Al-qailuna, yang mana mereka itu berpendapat bahwa bi annal abda yakhluqu af'ala nafsihil ikhtiyariyati bi quwwatin khalaqahallahu fihi. Yang mana orang Mu'tazilah berkeyakinan bahwa seorang hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri berdasarkan pilihannya sendiri, yang mana ketika dia berbuat itu karena Allah telah menciptakan kekuatan pada dirinya. Itu yang seperti itu salah. Jadi kalau ada yang berkeyakinan begini dalam kehidupan sehari-hari, ya, alhamdulillah saya diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa melakukan ibadah. Nah, ini adalah contoh dari keyakinan bil quwwah. Orangnya fasik, keyakinannya bid'ah, yang begitu itu. Tapi kalau itu hanya sekedar ucapan, yang dia maksud bukanlah seperti itu, artinya yang dia maksud misalnya, walaupun dia bilang, alhamdulillah saya diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa beribadah misalnya, tapi yang dia yakini, saya tidak bisa beribadah, Allah lah yang membuat saya bisa beribadah. Artinya, ketika kita beribadah, itu adalah manifestasi
Apa manifestasi itu? Itu adalah pantulan daripada kekuasaan Allah. Atau bahasa yang agak-agak kejauhan mungkin ya. Ketika kita sholat, hakikatnya yang sholat itu bukan kita. Karena kita tidak punya kekuatan. Bahkan kita tidak punya kekuatan yang Allah berikan. Tidak ada tuh. Yang sholat pada saat itu bukan kita, tapi Allah lah yang sholat. Enggak bahaya pernyataan ini, tapi semoga dipahami. Jadi kita ini, pada diri kita tidak punya kekuatan untuk bisa melakukan sholat. Yang berkeyakinan bahwa diri saya sendiri, saya punya kekuatan, dari diri saya sendiri, saya bisa beribadah, itu keyakinan bitobai, kafir yang begitu itu, tidak boleh. Lalu, kalau ada orang yang berkeyakinan bahwa saya bisa beribadah, kekuatan saya peroleh dari Allah. Allah memberikan saya kekuatan, yang mana dengan kekuatan tersebut, saya bisa beribadah. Yang begini ini, itu adalah keyakinan bil quwwah. Orang yang bersangkutan adalah orang yang fasik, akidahnya bid'ah. Tidak boleh juga begitu. Yang betul gimana? Saya bisa beribadah ini karena kekuatan ini adalah kekuatan Allah yang Allah pinjamkan kepada saya. Artinya, ya gampangnya itu sebenarnya ketika kita sholat, bukan kita yang sholat, tapi Allah lah yang sholat, membuat diri kita sholat. Jadi tidak ada yang bisa dibanggakan dari ibadah itu sebenarnya. Ini nanti masuknya ke tasawuf ya. Kitab-kitab hikam itu banyak yang nuansanya seperti ini. Nuansanya itu nuansanya lebih banyak ke akidah ya. Jadi ketika kita beramal, lalu kita merasa hebat dengan amal, apalagi sampai berkeyakinan bahwa amal kita yang bisa membuat kita masuk surga, itu keyakinan yang salah. Pertanyaannya, apakah amal, apakah pahala itu Tuhan? Bukan. Amal, pahala itu makhluk. Makhluk tidak bisa berbuat apapun. Yang bisa berbuat itu hanya Allah. Yang punya af'al hanya Allah. Jadi pahala tidak bisa menyelamatkan. Kemudian ibadah tidak bisa menyelamatkan. Amal tidak bisa menyelamatkan. Aneh juga, gimana orang kok mengandalkan amal, mengandalkan pahala? Lawang pahala itu loh adalah akibat setelah kita beribadah. Ya kan? Pahala adalah akibat setelah kita beribadah. Kita beribadah ini karena Allah. Lalu orang berkeyakinan pahalanya inilah yang akan menyelamatkan dia. Lawang dari dia kok adanya pahala itu. Lalu dia yakini pahala itu bisa menyelamatkan dia. Aduh, ini aneh yang berkeyakinan seperti itu. Makanya kalau akidahnya sudah benar, ibadahnya pun kalau ditata, asal tahu syarat dan rukunnya itu benar. Kalau orang tidak punya ilmu, ibadah pun dia salah. Makanya ada satu cerita kan begini. Nabi Muhammad waktu itu mau masuk ke masjid. Lalu ada setan di depan masjid itu yang ngintip mau masuk kayak anda. Lalu sama Nabi ditanya setan itu, setan, lu ngapain lu kok ngintip di situ? Kalau mau masuk aja. Iya nih, saya sebenarnya mau godain orang yang sholat tuh di depan sana tuh. Lah terus kok enggak masuk, kenapa? Ini di pintu ini ada orang yang tidur. Kamu setan kok aneh. Sama orang sholat berani mau kamu godain, tapi orang tidur kamu takut. Lalu apa jawaban setan? Nah, itu yang sholat tuh Nabi, itu orang bodoh. Dia enggak tahu akidahnya itu masih salah-salah. Enggak pernah ngaji kitab Syarah Tijanud Darori, kira-kira begitulah ya. Lalu dia syarat rukunnya sholat tidak tahu, yang membatalkan sholat apa saja dia tidak tahu. Sementara orang yang tidur ini orang yang alim. Niatnya dia sholat, dia tidur ini supaya nanti sholat itu kuat, ibadahnya kuat, menafkahi keluarga kuat, tidak mengeluh, tidak ngantuk dan seterusnya. Maka setan itu lebih takut pada orang alim yang tidur daripada orang bodoh yang beribadah seperti itu. Bahkan dalam kitab Minhajul Muta'allim karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali, itu beliau mengutip hadis Nabi yang agak ekstrim ya. Bunyinya begini. Al-alim habibullah walau kana fasikon, wal jahil aduwullah walau kana abidan. Orang yang alim dia tetap statusnya adalah kekasih Allah sekalipun dia orang yang fasik, sekalipun dia setiap hari berbuat maksiat. Sebaliknya, orang yang bodoh statusnya adalah musuhnya Allah sekalipun dia ahli ibadah. Kenapa begitu? Kalau orang alim
dia berbuat maksiat, dia tahu caranya taubat itu gimana. Dia tahu ini maksiat, oh ini maksiat, maka saya harus bertobat nanti. Dia tahu caranya. Lah, kalau orang bodoh ini bahkan ini maksiat atau bukan itu tidak tahu. Ini haram atau tidak dia tidak tahu. Karena tidak tahu bagaimana dia mau bertobat. Lalu sekalipun tahu, oh ini ternyata haram, sekalipun tahu mau bertobat tidak tahu caranya, maka dia tidak bisa bertobat. Nah disitulah pentingnya kita paham akidah, kita paham belajar fikih. Kita harus belajar akhlak supaya tahu hakikatnya seperti itu. Kembali ke bilquwah. Kalau dia yakini bahwa kekuatan dia ini bisa beribadah karena dia telah diberikan kekuatan oleh Allah, ini tetap salah. Yang betul adalah Allah lah yang membuat dirinya sholat. Dalam artian Allah memancarkan kuasanya pada diri kita sehingga kita bisa sholat. Lalu bahasa yang agak ekstrim, Allah lah yang sholat melalui diri kita gitu loh. Semoga tidak disalahpahami kalimat barusan itu. Sehingga ada kalimat yang disalahpahami sehingga menjadi satu kalimat yang cukup populer di antara kejawen itu ya. Ada ungkapan begini, bahwa kalau orang sudah makrifat maka haram dia beribadah. Kalau orang sudah makrifat, haram dia sholat. Maksudnya gimana? Kalau orang sudah kenal dengan Allah, paham ilmu tauhid begini, haram dia mengaku bahwa dirinya yang sholat. Bukan dia yang sholat. Dia ini tidak punya kekuatan, dia tidak punya af'al. Bahkan Allah meminjamkan kekuatannya saja pada dirinya, itu tidak mungkin. Yang betul gimana? Yang betul Allah lah yang sholat pada diri kita. Artinya adalah kekuasaan Allah itu dipancarkan dalam diri kita, sehingga dari kekuasaan Allah itu kita bisa beribadah. Bukan Allah pinjamkan, bukan. Tapi Allah pancarkan kekuatan tersebut pada diri kita. Kemudian fal asahu adamu kufrihim. Pendapat yang paling sahih adalah orang-orang yang berpendapat dengan bilquwah itu tidak dihukumi kafir. Kenapa demikian? Liiqrarihim bi anna qudratal abdi ala dzalika minallahi ta'ala. Orang yang berkeyakinan dengan bilquwah seperti tadi, saya bisa beribadah karena Allah lah yang memberikan saya kekuatan. Orang yang seperti ini kan disebut fasik tadi itu. Kenapa kok tidak sampai jatuhnya ke kafir? Karena pada dasarnya dia masih tetap berkeyakinan bahwa sumber daripada kekuasaannya adalah Allah. Nah, disitulah masih selamatnya dia tidak jatuh pada kekafiran. Kemudian yang ketiga, wa man ya'taqidu annal mu'aththiru wallahu ta'ala. Barang siapa yang berkeyakinan bahwa penyebab yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala, lakin akan tetapi ja'ala bainal asbabi wa musabbabatiha talazuman aqliyan. Dia meyakini bahwa ada sebab, ada akibat. Api ada terbakar. Nah, ketika ada api maka pasti ada terbakar. Dia katakan ini adalah talazuman aklian, keniscayaan rasional, kepastian rasional. Bihaitsu la yasihu ta'akhuruha, dengan sekiranya tidak bisa ditunda lagi. Tidak mungkin, kata mereka, bahwa kalau ada api tidak ada proses terbakar, itu tidak mungkin. Kalau ada api ya pasti ada terbakar, kata mereka. Itu pasti, katanya. Yang begini ini disebut dengan af'al bil illah. Famata wajadas sabab wujidal musabbab fahuwa jahilun. Yang mana kalau ada sebab ada akibatnya, tidak bisa ditunda-tunda lagi. Yang begini ini di sini kalimatnya jahil. Tapi kalau kita mengacu ke kitab Al-Khuridatul Bahiyah, wa may yakul bitab'i au bil illah, nih yang kita bahas ini, fadzaka kufrun inda ahli millah, itu dihukumi kafir. Berarti ini orang yang jahil, kafir lagi. Kenapa dihukumi jahil? Karena kontradiktif. Sesuatu yang kontradiksi secara rasional tidak mungkin terjadi. Di satu sisi dia percaya bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Tapi di sisi lain dia yakini bahwa tanpa adanya api tidak mungkin terjadi proses membakar. Jadi di mana ada api pasti ada proses terbakar, yang mana proses terbakarnya ini diciptakan oleh Allah. Jadi Allah membutuhkan api berarti. Untuk bisa membakar Allah perlu api. Nah, itu keyakinan yang bil illah namanya, itu dihukumi kafir. Yang betul adalah wa man ya'taqidu annal mu'aththiru huwallahu ta'ala. Barang siapa yang berkeyakinan bahwa
penyebab hakikinya adalah Allah, wa anna bainal asbab wa musabbabatiha talazuman adiyan. Ini yang betul. Dan dia menjadikan sebab dan akibatnya hanya sebatas keniscayaan menurut kebiasaan. Ada api, ada terbakar. Nah, hubungan kausalnya, hubungan sebab akibatnya ini apakah secara rasional atau secara kebiasaan? Yang betul adalah secara kebiasaan. Karena yang membuat terbakar ini hakikatnya Allah, secara rasionalnya Allah. Sedangkan api hanya sebab kebiasaan. Bihaitsu yasihu ta'akhuruha, dengan sekiranya ya sangat mungkin sekali sah-sah saja kalau misalnya ditunda. Misalnya ada api tapi tidak ada proses terbakar. Mungkin enggak? Bisa jelas sangat mungkin. Nabi Ibrahim misalnya tidak terbakar. Apalagi ada orang ditusuk tapi tidak tembus misalnya karena dia punya kebal. Nah, itu sangat-sangat biasa karena memang hakikatnya bukan api yang membakar, bukan pisau yang membuat terpotong, tapi Allah yang membuat itu semua. Yang tadi itu ya, api itu hanya sebab kebiasaan, pisau hanya sebab kebiasaan. Yang berkeyakinan begitu, fahuwal mu'minun najiyu, dialah orang mukmin yang selamat insyaallah taala. Fal aqsamu arba'atun. Kesimpulannya ada 4 golongan. Bitabai, bil quwwah, bil illah, mukmin naji. Satu ini yang selamat ini. Wa haitsu wajabat lahu ta'ala al-wahdaniyatu. Dengan demikian, dengan sekiranya wajib bagi Allah Ta'ala itu punya sifat wahdaniyah, istahala alaihi didduha, maka mustahil Allah itu punya sifat kebalikan dari wahdaniyah. Apa itu? Wahwa at-ta'addud, yakni sifat ta'addud berbilang. Mustahil Allah punya sifat berbilang. Sawa'un kana minal ittisal awil infisal, baik itu keberbilangan dengan model tersambung atau terpisah. Tersambung itu contoh, bagian-bagian Allah tadi itu tersusun dari bagian-bagian, misalnya zatnya Allah tersusun dari bagian-bagian. Kalau infisal, di luar dari Allah ada zat yang diakui sebagai Tuhan. Yang begitulah tadi di awal-awal itu. Sampai situ saja barangkali ya. Semoga penjelasan ini sekalipun agak melelahkan, ada manfaatnya untuk kita semua. Untuk di pertemuan yang akan datang, kita akan menjelaskan tentang sifat kudrahnya Allah Ta'ala atau kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.